Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Indah Permatasari dari perwakilan kelompok 9 Manajemen Keuangan 2 akan membahas mengenai materi likuidasi. Sebelum itu, kita harus mengetahui terlebih dahulu mengenai pengertian likuidasi. Likuidasi adalah proses menjual semua aset suatu entitas, menyelesaikan kewajibannya, mendistribusikan dana yang tersisa kepada pemegang saham, dan menutupnya sebagai badan hukum. Jadi likuidasi adalah pembubaran perusahaan oleh likuidator dan sekaligus pemberesan dengan cara melakukan penjualan harta perusahaan, penagihan piutang, pelunasan utang, dan penyelesaian sisa harta atau utang di antara para pemilik. Likuiditas diukur dengan rasio aktiva lancar dibagi dengan kewajiban lancar. Perusahaan yang memiliki likuiditas sehat paling tidak memiliki rasio lancar sebesar 100%. Ukuran likuiditas perusahaan yang lebih menggambarkan tingkat likuiditas perusahaan ditunjukkan dengan rasio kas terhadap kewajiban lancar. Likuiditas ditempuh bila kreditur berpendapat bahwa prospek perusahaan tidak lagi menguntungkan. Kalaupun ditambah modal atau merubah kredit menjadi penyertaan, tidak terlihat membaiknya kondisi perusahaan. Dalam keadaan seperti ini, para kreditur lebih menyukai untuk meminta perusahaan dilikuidir. Selanjutnya, keuntungan dan kelebihan likuidasi. Keuntungan likuidasi. Tanggung jawab bersama seluruh anggota persekutuan komanditer termasuk hutang-hutang perusahaan. Kecuali untuk persero, komanditer hanya menanggung sebatas modal yang disetornya. Kekurangan likuidasi. Nilai aset perusahaan pada saat likuidasi akan turun menyebabkan adanya biaya-biaya yang dikeluarkan pada saat proses likuidasi yang akan menambah beban perusahaan. Dalam keadaan seperti itu, penyelesaian dengan cara compensation dinilai lebih menguntungkan. Satu hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa dalam peristiwa likuidasi dan akan memakan waktu yang lama dan aktiva terpaksa dijual dengan harga yang murah. Di samping itu, perusahaan juga harus melunasi kewajiban tertentu terlebih dahulu, yaitu kewajiban terhadap para karyawan atau gaji yang belum dibayarkan dan juga pemerintah atau pajak yang belum dibayar. Seringkali pemilik perusahaan tidak menerima apapun juga pada peristiwa likuidasi, sedangkan para kreditur menerima jumlah yang lebih kecil dari yang diserahkan ke perusahaan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai likuidasi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emudi Kurniawan akan melanjutkan penjelasan tentang likuidasi, yakni mengenai prosedur likuidasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emudi Kurniawan dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang bagaimana itu prosedur likuidasi.
prosedur likuidasi itu ada 4 tahap. Pertama, rekening pembukuan dilakukan penyesuaian dan penutupan, kemudian laba atau rugi selama periode tersebut dipindahkan ke rekening modal masing-masing sekutu. Kemudian aktiva dicarikan menjadi kas atau bisa dijual atau dibeli sendiri oleh anggota sekutu. Jika terjadi selisih antara nilai buku dengan harga jualnya, maka laba rugi yang terjadi dibagikan kepada masing-masing sekutu sesuai dengan perjanjian. Kemudian jika ditemukan rekening modal salah satu sekutu bersaldo debit, maka dapat ditutup dengan saldo piutangnya. Tetapi jika saldo piutangnya tidak punya, maka sekutu tersebut harus menunjukkan kembali modalnya. Dan jika tidak punya, maka saldo debitnya itu harus ditanggung anggota sekutu lainnya. Kemudian jika uang kas tersebut telah dibagikan, maka terlebih dahulu akan dibayarkan kepada kreditur luar. Setelah itu baru digunakan untuk membayar saldo modal masing-masing anggota sekutu. Kemudian berdasarkan aset dan cara pembayarannya, maka pembagian kas maka likuidasi tersebut dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu pertama ada likuidasi berlangsung setelah proses realisasi aktiva non-kas selesai, yaitu likuidasi secara langsung. Ini apabila semua anggota persekutuan mengalami defisit modal, maka secara pribadi dinyatakan mampu untuk menutup kewajiban-kewajibannya, maka penyelesaiannya tersebut dapat ditempuh dengan cara, yakni anggota yang mengalami defisit modal menyetorkan sejumlah uang tersebut kepada perusahaan untuk menutup defisit modal tersebut. Tentunya pertama harus dibayarkan kepada kreditur yang sebesar hak mereka masing-masing. Kemudian ada pelunasan sisa utang kepada kreditur oleh salah satu pemilik, di mana pelunasan utang ini boleh dilakukan oleh anggota yang mengalami defisit saldo modalnya, maupun oleh anggota yang masih mempunyai hak klaim dalam perusahaan, tetapi tidak mengutamakan hak kreditur untuk melunasi semua utang yang dimiliki oleh perusahaan. Contohnya ini adalah soal di mana defisit langsung. Berikutlah contoh persekutuan perusahaan ABC yang dinyatakan akan dilikuidasi dengan rasio laba rugi 2:3:5. Dimana neraca persekutuan ABC-nya ini sisa sebelum likuidasi menunjukkan berikut adalah neraca perusahaan ABC sebelum dilikuidasi, di mana ada kasnya 100, kemudian ada aktiva non-kas 1.400, saya ditambahkan 1.500, dan akan ada utang dagang kepada C, modal A, modal B, dan modal C. Mana total utang dan modal ini sama dengan 1.500 sama balance. Kemudian ada posisi aktiva dan kewajiban pribadi para sekutu adalah sebagai berikut. Di mana sekutu A, sekutu B, dan sekutu C. Di mana si A 900, si B 700, dan si C 500. Dan kewajiban pribadinya ada si A-nya 500, si B 700, dan si C 900. Para sekutu ini sepakat untuk melikuidasi perusahaan ABC dengan likuidasi secara langsung karena realisasinya seluruh aktiva non-kas dapat dilakukan dengan segera. Jika kas yang tersedia setelah realisasi dan bebanan biaya masih tidak mencukupi untuk membayar utang kepada pihak luar, maka sekutu yang solvent akan membayarkan utang terlebih dahulu. Biaya utang kepada pihak luar telah lunas dan masih ada sekutu yang bersaldo modal debit. Setelah kompensasi, maka sekutu tersebut dapat menyetorkan kas ke perusahaan pada saat tidak ada kas lagi. Apabila seluruh aktiva non-kas hanya dapat realisasi sebesar 1,3 miliar, maka daftar likuidasinya adalah sebagai berikut. Karena perusahaan ABC daftar likuidasinya dalam jutaan rupiah. Di mana saldo sebelum likuidasi kasnya ada 100, realisasi aktifanya 1.300, dan ada 1.400. Kemudian dikurangi dengan pembayaran utang kepada kreditur sebesar 500, dan ada 900, kemudian dikurangi distribusi kas 900. Kan inilah tabelnya. Hasil realisasi sebesar 1,3 M ini akan menambah kas dan akan mengurangi aktiva non-kas sebesar 1.400, 1,3 M, dan selisih rugi 100 juta akan dibebankan kepada para sekutu sesuai rasio
laba rugi, di mana rasio laba rugi adalah 20%, 30%, dan 50%. Dan kemudian setelah direalisasi, kas yang tersedia digunakan untuk membayar hutang kepada pihak luar selain sekutu. Dalam hal ini adalah hutang dagang sebesar 500 juta. Tetapi jika ada hutang kepada negara, maka harus dilakukan pembayaran hutang kepada para kreditur. Karena jurnalnya sebagai berikut. Di mana di debit ada kas 1,3 M, modal si A 20 juta, modal si B 30 juta, dan modal si Z 50 juta. Kemudian di kreditnya ada 1, aktiva non kas sebesar 1,4 M. Kemudian ada hutang dagang di debit 500 juta, kas di kredit 500 juta. Kemudian ada hutang si C di debit 400 juta, modal si A 270 juta, dan modal si B 180 juta, modal si C 50 juta, dan di kredit ada kas sebesar 900 juta. Kemudian apabila seluruh aktiva non kasanya dapat direalisasi sebesar 800 juta, maka daftar likuidasinya adalah sebagai berikut. Karena ada saldo likuidasi, sebelum likuidasi ada 100, ada realisasi aktiva 800. Hasil realisasi sebesar 800 juta ini akan menambah kas yang mengurangi aktiva non kas 1,4 ini serta selisih rugi 600 juta. Akan dibebankan kepada para sekutu sesuai rasio laba rugi. Pada contoh kasus ini tidak ada biaya likuidasi sehingga tidak perlu mengurangi kas dan modal para sekutu. Kemudian setelah realisasi, kas yang tersedia digunakan untuk membayar hutang kepada pihak luar selain sekutu. Dalam hal ini adalah hutang dagang sebesar 500 juta. Tetapi jika ada hutang kepada negara, maka harus didahulukan daripada pembayaran hutang kepada para kreditur. Kemudian untuk contoh ini ada sekutu yang defisit sehingga perlu ditutup dengan pinjaman dari sekutu yang bersangkutan. Mana jurnal yang diperlukan adalah sebagai berikut. Di mana ada kas sebesar 800 juta di debit, modal si A ada 120 juta, modal si B 180 juta, dan modal si C ada 300 juta. Dan di kreditnya ada aktiva non kas sebesar 1,4 miliar. Kemudian jurnal untuk mencatat realisasi aktiva non kasnya ini ada hutang dagang di debit sebesar 500 juta dan ada kas di kredit sebesar 500 juta. Kemudian ada jurnal untuk mencatat pembayaran hutang dagang, di mana ada hutang kepada si C sebesar 200 juta di debit dan ada modal si C 200 juta di kredit. Jurnal untuk mencatat kompensasi defisit dengan hutang kepada sekutu loan adalah sebagai berikut. Di mana ada hutang si C sebesar 200 juta di debit, modal A 180 juta di debit, modal si B 200 juta, dan ada 400 juta di kredit. Kemudian ada likuidasi berlangsung setiap saat setelah realisasi aktiva non kas dilakukan atau likuidasi bertahap. Di mana realisasi aktiva non kas ini seringkali memerlukan waktu yang cukup lama. Dalam keadaan seperti ini sebaiknya pembagian kas tidak perlu menunggu selesainya realisasi semua aktiva non kas yang dimiliki perusahaan. Karena pertama kali harus dibayar semua kewajiban kepada kreditur, maka barulah sisa kas kemudian dibayarkan kepada anggota sebagai pembayaran kembali sebagai hak penyertaannya. Hasil realisasi non kas pada tahap berikutnya langsung dibayarkan kepada anggota. Kemudian apabila pembayaran kepada kreditur tidak dapat dibayarkan sekaligus setelah realisasi, maka tahap berikutnya ditambahkan juga tanggungan kepada kreditur sampai tanggungan kepada kreditur terlunasi semua. Baru sisanya kepada para anggota sekutu sesuai dengan perbandingan pembagian laba rugi. Di mana ada contohnya pada soal berikut. ABD adalah anggota-anggota persekutuan yang membagi laba rugi sebesar perbandingannya 3:2/5. Di mana neraca per 31 Desember yang disusun saat sebelum likuidasi adalah sebagai berikut. Di mana ini adalah dalam ribuan rupiah. Mana ada kas 1.000, aktiva non kas 12.000. Total aktivanya adalah sebesar 13.000. Dan ada utang dagang
Kemudian ada utang dagang si A, modal si A $2.000, modal si B 3.000, dan modal si D 4.500, dan total semua utang dan modal itu adalah 13.000 balance. Kemudian apabila proses likuidasi ini berlangsung sejak tanggal 1 Januari, maka ada juga berikutnya. Di bulan Januari ada nilai buku aktiva yang dijual ada sebesar 5 juta, Februari ada 4 juta, dan di Maret ada 3 juta. Karena harga jualnya ada 3 juta. Di bulan Januari ada 3 juta, di bulan Februari ada 2 juta, dan di bulan Maret ada 1 juta. Maka laporan likuidasinya itu jadi segini dalam ribuan rupiah. Dimana saldo sebelum likuidasi di bulan Januari ini adalah realisasi aktiva non kas. Mana kas ada 1.000, aktiva non kas ada 2.000, kurang 2.000 kurang 3.000 jadi minus 5.000. Kurang 5.000, 11.000 kurang 5.000 dapat 7.000. Bayar utang kepada kreditur yang aktiva non kas ini. Kemudian 1.000 tambah 3.000, 4.000, kemudian 4.000 ini dikurangi 2.500 untuk membayarkan utang kepada kreditur. Kemudian ada schedule yang pertama, schedule pembayaran kas dalam ribuan rupiah. Di mana perbandingan ini ada 3:2:5. Di mana saldo modal sebelum distribusi kas adalah si A ini ada 1.400, si B 2.600, dan si C ini ada 3.500. Kemudian si A ini ada utang kepada anggota sebesar 1.000 dan hak pada anggota 2.400. Dan pembayaran kemungkinan rugi karena akuntansi non kas tak realisasi maka menjadi dikurangi 2.100. Kemudian ada distribusi kas 300, pengembalian utang kepada anggota 300. Jadi total kas yang terima sekutu untuk si A inilah 300. Kemudian ada schedule yang kedua, schedule pembayaran kas dalam ribuan rupiah juga. Mana tentuan untuk si A ini adalah saldo modal sebelum distribusi kas ada 800, utang kepada anggota 700, dan hak para anggota 1.500. Kemudian dikurangi dengan pembebanan kemungkinan rugi karena aktiva non kas yang tak terrealisasi besar 900. Dan tambahkan kembali dengan distribusi kas dan pengembalian utang kepada anggota 600. Dan total kas terima sekutu untuk si A adalah 600. Kemudian apabila komposisi hak pada anggota menunjukkan perbandingan yang sama dengan rasio pembagian laba rugi, maka tidak boleh menyusun schedule pendukung. Jadi bagian tiap anggota sesuai dengan rasio laba ruginya dikali kas yang tersedia. Kemudian berdasarkan soal di atas dapat dibuat jurnal sebagai berikut. Di mana yang pertama itu mencatat realisasi aktiva non kas jadi kas pada bulan Januari. Mana kasnya itu di debit sebesar 3 juta, modal si A ada 600.000, modal si B ada 400.000, dan modal si D ini ada 1 juta. Kemudian di kredit dapatlah total 5 juta, aktiva non kas 5 juta. Kemudian mencatat pembayaran hutang kepada kreditur, mana ada hutang dagang di debit sebesar 2.500.000 dan kas di kredit sebesar 2.500.000. Kemudian bagaimana mencatat pembayaran kembali hak penyertaan anggota tahap pertama, mana ada hutang kepada si A sudah 300.000 di kredit di debit, dan ada modal si B 1.200.000 di debit, dan ada kas di kredit sebesar 1.500.000. Kemudian ada harus mencatat realisasi aktiva non kas pada bulan Februari, mana kasnya itu di debit terdapat 2 juta, modal si A ada 600.000, modal si B ada 400.000, dan modal si D ada 1 juta, dan ada terdapat aktiva non kas di kredit sebesar 4 juta. Kemudian ada mencatat distribusi kas, di mana utang kepada si A ada 600.000, ada modal si B 400.000, dan modal si D ada 1 juta di debit, dan ada terdapat kas di kredit totalnya 2 juta. Kemudian mencatat realisasi aktiva non kas pada bulan Maret, di mana kasnya ini ada 1 juta, modal si A ada 600.000, modal si B 400.000, dan modal si D ada 1 juta, dan terdapat di
kredit ada aktiva non-kas besar 3 juta. Kemudian mencatat distribusi kas. Utang kepada A 100.000, modal si A 200.000, modal si B 200.000, dan modal D 500.000 di debit, dan ada total kas sebesar 1 juta di kredit. Baiklah, sekian perhitungan dari perhitungan likuidasi dari saya. Nanti berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya di kelompok 9. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Novila Sahari dari kelompok 9. Kali ini saya akan membahas tentang likuidasi. Pengertian likuidasi telah terlebih dahulu dijelaskan oleh teman-teman saya. Mengapa kita perlu melakukan likuidasi? Seperti yang kita ketahui, tujuan utama dari likuidasi itu sendiri adalah untuk melakukan pengurusan dan pemberesan atas harta perusahaan yang dibubarkan tersebut. Likuidasi di sini sama halnya dengan perusahaan yang telah bangkrut. Tahap dari likuidasi wajib dilakukan ketika sebuah perseroan dibubarkan, di mana pembubaran perseroan tersebut bukanlah akibat dari penggabungan dan peleburan. Apa itu likuidasi dalam bisnis? Banyak pemilik bisnis tidak memiliki panggilan untuk memahami apa itu likuidasi sampai semuanya terlambat. Sederhananya, likuidasi mengacu pada proses di mana perusahaan yang telah mencapai akhir hidupnya secara resmi ditutup dan asetnya direalisasikan atau diubah menjadi uang tunai. Ini biasanya terjadi karena perusahaan tidak dapat membayar utangnya saat jatuh tempo atau saat liabilitasnya melebihi asetnya. Meskipun istilah likuidasi lebih umum digunakan dalam konteks perusahaan yang bangkrut. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu likuidasi ini sama dengan perusahaan yang sudah bangkrut. Istilah ini juga dapat digunakan dalam konteks perusahaan yang melakukan merger atau akuisisi. Sedangkan likuidasi bagi direktur perusahaan berarti bahwa praktisi kebangkrutan atau kurator berlisensi akan secara resmi ditunjuk untuk menutup perusahaan, di mana kekuasaan direktur berhenti. Dari titik ini, direktur harus bekerja sama dengan likuidator sehingga dia dapat memahami situasi sebaik mungkin. Hal ini yang tidak kalah penting dilakukan adalah penyelidikan atas perilaku direktur selama periode sebelum kebangkrutan. Jika direksi diketahui memprioritaskan kepentingan pribadi para kreditor setelah titik kebangkrutan tercapai, mereka dapat dimintai pertanggungjawaban atas tuduhan perdagangan yang salah atau curang dan bisa ke ranah pidana. Likuidasi bagi pemegang saham. Setelah perusahaan yang bangkrut itu dilikuidasi, tugas utama kurator adalah membayar kreditor apa yang mereka miliki dari setiap uang yang telah direalisasikan. Pemegang saham tidak dapat menerima apapun sampai kreditor telah dibayar. Dan tidak ada undang-undang yang mewajibkan likuidator untuk memberi mereka informasi tentang kemajuan atau hasil. Jika pemegang saham telah membayar sebagian atau tidak membayar saham di perseroan terbatas, praktisi kebangkrutan berhak meminta mereka untuk pembayaran. Pada akhir likuidasi, dan jika likuidator menyatakan bahwa pemegang saham tidak akan menerima uang dari realisasi aset, pemegang saham berhak untuk mencatat kerugian modal. Sekarang kita masuk kepada jenis likuidasi dalam perusahaan. Jenis likuidasi dalam perusahaan ada 3, yaitu likuidasi wajib, likuidasi sukarela, dan likuidasi perusahaan. Pertama, kita masuk pada likuidasi wajib.
Likuidasi wajib ketika sebuah bisnis tidak mampu membayar hutangnya, kreditornya dapat memutuskan untuk mengajukan petisi untuk penutupan. Jadi, apabila sebuah perusahaan tersebut tidak dapat membayar hutangnya, maka kreditor tersebut dapat memutuskan untuk mengajukan penutupan. Jika hutang tidak dapat dibayar kembali sebelum tanggal pengadilan dan aplikasi berhasil dan perintah dibuat, akun bisnis dibekukan. Jadi setiap aset akan dilikuidasi dan dibagi di antara kreditor. Yang kedua yaitu likuidasi sukarela. Likuidasi sukarela sendiri ketika bisnis tidak mampu membayar hutangnya dan pemilik atau direktur atau pemegang saham mengetahui hal ini, mereka dapat menginstruksikan praktisi kebangkrutan atau kurator untuk menutup bisnis. Jadi, apabila bisnis tidak mampu dibayar, pemilik atau pemegang saham tersebut berhak mengajukan untuk menutup bisnis tersebut. Likuidator mengambil kendali perusahaan dan mengawasi proses likuidasi. Ini merupakan jalur likuidasi yang paling disukai. Yang ketiga yaitu likuidasi perusahaan. Likuidasi perusahaan ini adalah pengaturan mengikat formal yang disepakati dengan setiap kreditor. Tidak semua kreditor mungkin setuju, tetapi 75% suara mayoritas berdasarkan nilai jumlah yang terhutang kepada mereka akan mengamankan dan menyetujui kesepakatan. Jika beberapa kreditor tidak memilih, mereka masih terikat untuk itu. Ini juga menjadi kontrak yang mengikat secara hukum yang akan menghentikan bunga atas uang yang terhutang dan akan membayar kembali kreditor dalam jumlah proporsional dari apa yang mereka